Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Acara Praktek Peradilan Perdata dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SHM Hum. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Ananta dengan NPM 2352011172 yang berperan sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Perkenalkan, saya Atika Atayan Marini dengan NPM 2312011223 berperan sebagai pihak tergugat. Perkenalkan, saya Mutia Putri Asmara dengan NPM 231201111219 di sini berperan sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia Permata dengan NPM 2312011222 sebagai pihak penggugat. Perkenalkan, saya Intan Marani Darmawi dengan NPM 2212011793. Di sini saya berperan sebagai tim legal dari perusahaan. Baik, di sini secara singkat bahwa kasus kami berkaitan dengan One Prestasi dengan pihak tergugatnya yaitu individu dan pihak penggugat merupakan perusahaan atau PT. Objek One Prestasinya, objek sengketanya yaitu mobil Pajero Sport, dan itu mungkin singkatnya. Selanjutnya akan kami tampilkan video mediasi dari kelompok kami. Selamat menonton, selamat menikmati. Jangan salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu sekalian kondisinya pada hari ini? Apakah semua pada sehat? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di ruangan ini untuk melakukan mediasi ya Bapak Ibu sekalian, yang mana sudah kita sepakati lagi sebelumnya. Kita akan melaksanakan musyawarah, yang mana saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sebagai pihak untuk mencari jalan tengah dan solusi terbaik terhadap sengketa yang diajukan oleh pihak penggugat. Kemudian, alhamdulillah juga Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita difasilitasi dengan tempat mediasi yang nyaman, yang dingin, yang layak, begitu ya Bapak Ibu. Saya harap dengan fasilitas ini dapat juga menjadi jalan bermediasi kita agar lebih nyaman, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Mutia Putri Asmara SHMH selaku mediator di sini, yang mana sudah Bapak Ibu sekalian pilih sebelumnya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian, begitu ya Bapak Ibu, yang mana nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdialog dan berunding untuk mencari titik tengah dalam menyelesaikan sengketa yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi saya selaku mediator di sini, saya akan menjadi penengah untuk mediasi pada hari ini. Kemudian saya akan memberikan kesempatan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan masing-masing pihak. Akan saya mulai terlebih dahulu dari Bu Fadilah sebagai pihak penggugat. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu Mediator atas kesempatannya. Izinnya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Fadila Aulia Permata selaku Direktur dari PT Klipan Finance Indonesia Tbk Cabang Lampung. Di sini saya sebagai pihak penggugat ya. Baik. Kemudian izin Ibu Mediator, hari ini saya di sini tidak sendirian, tetapi baik, saya bersama tim legal PT kami, baik, yaitu Intan Maharani SHMH ya. Baik. Saya membuat tim legal ini sebenarnya bertujuan agar mediasi hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan sesuai dengan hukum yang berlaku ya, baik, dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, baik, sebagaimana yang memang lebih dikuasai oleh tim legal PT kami, baik, ya. Baik. Kemudian izin Ibu Mediator, jikalau nanti mediasi berjalan, saya ditemani oleh tim legal dari PT kami. Baik. Baik, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Fadila untuk sedikit perkenalannya dari pihak penggugat dari PT Klipan Finance Indonesia Cabang Lampung ya Ibu. Betul. Ya, betul. Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada Ibu tergugat di sini. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mediator. Perkenalkan saya Atika Ataya, saya sebagai pihak tergugat di sini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kuasa hukum saya, yaitu Muhammad Reza Ananta SHMH.
Baik. di mana tujuan saya membawa kuasa hukum dalam mediasi kita kali ini supaya tidak ada miskomunikasi dalam mediasi kita kali ini. Baik Ibu. Dan juga saya percaya bahwa dengan ditemani oleh kuasa hukum saya, di mana mediasi akan berjalan lancar dan dasar-dasar hukum yang mungkin lebih dikuasai dengan kuasa hukum saya itu nanti akan dibicarakan. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk perkenalannya. Cukup ya Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah sama-sama mengerti dan sama-sama tahu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, melihat dari perkenalan tadi, sama-sama Bapak Ibu sekalian membawa tim kuasa hukum masing-masing maupun tim legal, baik itu dari pihak perusahaan maupun dari pihak tergugat juga Ibu membawa kuasa hukum begitu ya Bu ya. Hal yang sangat saya dukung sekali Bapak Ibu sekalian, bahwasannya memang dengan keterbatasannya kita terhadap beberapa aturan yang memang kurang kita kuasai, itu bisa kita meminta bantuan kepada tim legal maupun tim kuasa hukum begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian izin Ibu Fadila selaku direktur dari PT Klipen, di sini saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu sebagai direktur dari perusahaan tersebut. Saya ingin meminta sedikit kronologi kejadian sengketa ini Ibu, bagaimana sehingganya terjadi sengketa ini, karena saya yakin Ibu sebagai direktur akan sangat mengetahui bagaimana terjadinya sengketa ini di dalam perusahaan Ibu. Kepada Ibu saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Jadi saya akan menjelaskan kronologi dari sengketa masalah tersebut ya. Baik. Jadi pada tanggal 15 Maret 2024, PT Klipen Finance Indonesia ini dan Ibu Atika sebagai tergugat menjalani perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport ya, dengan cicilan selama 48 bulan, betul ya Ibu? Pembayaran berjalan lancar hingga angsuran ke-13 pada Maret 2025. Setelah itu, Ibu Atika ini tidak lagi membayar cicilan, namun masih menggunakan mobil tersebut ya Bu. Kami sudah memberikan beberapa peringatan dan somasi, tetapi tidak mendapat respons atau pembayaran dari Ibu Atika. Akibatnya, kami mengalami kerugian material dan imaterial ya, serta merasa dirugikan karena mobil tersebut tuh masih digunakan oleh Ibu Atika tanpa membayar mobil tersebut ya. Kami meminta agar Ibu Atika ini membayar cicilan dan denda serta mengembalikan mobil beserta STNK-nya. Baik, terima kasih Ibu Fadila untuk sedikit kronologinya. Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada tim legal Ibu di sini sebagai kuasa hukum ya, bisa kita katakan sebagai kuasa hukum. Apa penjelasan dari tim legal perusahaan? Apakah memang ada dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh pihak tergugat, namun tidak terjadi? Kemudian juga hal-hal apa yang memang diingkari atau tidak sesuai dengan perjanjian? Kepada Ibu saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mediator. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Maharani SHMH selaku Deputi General Manager Litigation PT Klipen Finance Indonesia Cabang Lampung. Di sini saya mewakili tim legal dalam perkara prestasi ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fadila sebelumnya, bahwa meski sudah dilakukan surat peringatan somasi dari somasi 1 sampai somasi 3, itu pihak dari Ibu Atika tidak terlihat adanya itikat baik untuk melunasi tunggakan ke-13 ya Ibu, yaitu pada tanggal 15 Maret 2025 sebesar 5.600.000. Dan di sini kami selaku pihak penggugat mengedepankan itikat baik, yaitu sebelum kita menjalani ke proses litigasi, kita mencari solusi alternatif lain melalui mediasi. Di sini sudah terlihat jelas bahwa Ibu Atika ada melakukan perbuatan malprestasi, yaitu berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata dan surat perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 15 Maret 2024, yang mana di situ dicantumkan klausul bahwa ada tenggat
pembayarannya itu pada tanggal 15 gitu. Dan di sini juga sudah memenuhi syarat sah, yaitu berdasarkan 1320 KUH Perdata serta mengikat sesuai dengan pasal 1338 yang mana apabila sudah adanya perjanjian maka hal itu mengikat antara kedua belah pihak. Oleh karena itu kami di sini berhak untuk menuntut pelunasan sisa hutang, denda, penalti dan biaya sebesar 186.453.169 rupiah. Dan berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata yaitu memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut penggantian biaya kerugian bunga akibat kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutang. Selain itu juga di sini kami menuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu kami di sini berhak untuk mengeksekusi kendaraan beserta STNK-nya sebagai objek perjanjian. Baik Ibu. Terima kasih Bu Intan atas sedikit penjelasannya beserta dasar-dasar hukum yang memang harus diikuti. Dapat kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwasannya memang terjadi perjanjian ya Bapak Ibu, dan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian 1320 KUH Per. Kemudian memang ada wan prestasi di situ ya Ibu ya, sesuai dengan pasal 1338. Begitu ya Bu ya, benar ya Bu tadi. Kemudian juga ya, dari pihak perusahaan menginginkan adanya pengembalian ya Bu ya, pengembalian objek yaitu sesuai dengan UU nomor 42 tahun 1999 begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Intan atas penjelasannya. Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada Ibu Atika sebagai pihak tergugat di sini Ibu untuk menjelaskan jawaban atas kronologi cerita yang diceritakan oleh Ibu Fadila tadi. Kepada Ibu saya persilahkan Ibu. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mediator. Baik. Pertama, saya tidak menolak bahwa saya memiliki hubungan hukum dengan pihak penggugat, Baik. yang dimana benar saya menerima pembiayaan kendaraan tersebut. Saya adalah seorang PNS, Baik. di mana gaji saya hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Selama ini saya menyicil kepada pihak penggugat itu didukung oleh bisnis sampingan saya yang merupakan aset keluarga saya, Baik, berupa kos-kosan. Tapi pada awal 2025 terjadi musibah di bisnis saya itu, dan itu menyebabkan tidak ada income lagi untuk menyicil kepada pihak penggugat, yang dimana menurut kondisi saya saat ini itu saya bukan tidak berniat buruk untuk tidak menyicil. Baik Ibu. Tetapi memang keadaannya seperti itu. Baik. Terkait somasi, saya sudah mencoba menjelaskan kepada pihak penggugat, baik berupa tertulis maupun tidak tertulis, dan terkait objek yang kita bicarakan ini, mobil itu masih ada pada saya dan tidak saya alihkan kepada siapapun. Begitu. Baik, terima kasih Bu Atika atas jawabannya. Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pihak tergugat di sini untuk sedikit juga menjelaskan bagaimana tanggapannya terhadap sengketa pada hari ini. Kepada Bapak saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mutia selaku mediator. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Reza dari perwakilan kantor hukum Emera & Partners yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 154 Bandar Lampung. Pertama-tama sesuai dengan apa yang Ibu Atika ucapkan bahwa kami tidak menolak adanya hubungan hukum antara klien kami dengan PT Kipan Finance Indonesia. Klien kami menyadari memang bahwa kewajibannya belum terpenuhi. Tetapi ketidak terpenuhannya kewajiban ini karena memang keadaan yang memaksa dari kondisi klien kami, bukan karena niat buruk. Nah, ini menjadi titik balik dari wan prestasi klien kami bahwa sejak 2025 awal itu kondisi ekonominya memang tidak stabil. Karena memang yang pertama sesuai penjelasan tadi bahwa Ibu Atika merupakan kepala keluarga, yang mana dia juga hanya mengandalkan kehidupan dalam rumah tangganya dengan gaji tetap sebagai PNS. Lalu
terdapat musibah juga akibat musim hujan akhir tahun lalu, sehingga pada awal tahun 2025 itu semua orang-orang yang ada di kontrakan memang pada pergi dari kos-kosannya, sehingga Baik. pemasukannya mengalami goncangan yang berakibat bahwa bulan Maret Bu Atika tidak sanggup memenuhi kewajibannya lagi. Baik. Nah, yang kedua, kami merasa itu kurang tepat terkait dengan tuduhan bahwa tidak adanya itikat baik. Baik. Karena klien kami telah berupaya memberikan klarifikasi atau tanggapan dari peringatan dan somasi yang diberikan, baik langsung maupun secara lisan ataupun tertulis, meskipun mungkin belum sepenuhnya memenuhi dari ekspektasi Ibu Fadila selaku penggugat. Baik. Nah, namun dengan adanya kendaraan bahwa objek sengketa ini masih berada di tangan Ibu Atika, Baik. tidak pindah tangan ataupun dijual, ini menunjukkan bahwa klien kami masih bersikap kooperatif. Baik. Nah, baik, mungkin ini yang dapat saya jelaskan, Baik. bahwa boleh kita pertimbangkan bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak Reza selaku kuasa hukum dari pihak tergugat di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah sama-sama kita tahu, sama-sama kita dengar bagaimana kronologi yang diceritakan oleh pihak perusahaan, kemudian juga tanggapan dari pihak tergugat di sini. Memang dalam kondisi ini sengketa ini yang terjadi Wan Prestasi, memang kondisi Ibu Atika sama-sama kondisi yang tidak diinginkan oleh siapapun, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terjadinya bencana alam, banjir dan segala macam bentuknya itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk mempersingkat waktu juga Bapak Ibu sekalian, demi tercapainya mediasi pada hari ini, saya akan memberikan beberapa solusi kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita diskusikan bersama, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Solusi-solusinya, yang pertama itu bagaimana Ibu Fadila jikalau angsuran ini tetap kita jalani, cuman dalam jangka waktu yang mungkin akan sedikit lebih lama, dan cicilan tersebut itu kita batasi, begitu Ibu. Mungkin outputnya nanti win-win solutionnya dari pihak perusahaan akan tetap mendapatkan kerugiannya kembali, begitupun dengan Ibu Atika sendiri tidak kehilangan objek jaminannya, begitu Ibu. Untuk tanggapannya saya minta terlebih dahulu tanggapan dari Bu Atika maupun dari kuasa hukum Ibu Atika, bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih atas solusinya Ibu Mediator. Baik. Melihat solusi pembayaran bertahap, benar. Melihat kondisi saya saat ini, Baik. saya rasa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran bertahap. Baik, Ibu. Karena memang income saya memang benar-benar tidak ada untuk Baik. cicilan. Baik Ibu. Baik. Dari Ya, kuasa hukum. benar memang bahwa klien kami sudah berusaha juga untuk memenuhi kewajiban, terutama dari jangka waktu Januari hingga Maret. Baik. Itu merupakan tabungan terakhir dari saudara kami, yaitu klien Ibu Atika. Baik. Itu yang menjadi tabungan terakhir, sehingga untuk setelahnya dilihat tidak memungkinkan Baik. untuk Ibu Atika sebagai klien kami melanjutkan kewajibannya, yaitu memenuhi angsuran sisanya. Baik. Terima kasih Ibu Atika atas tanggapannya. Begitu juga dengan pihak kuasa hukum. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada Bu Fadila selaku Direktur PT Perusahaan di sini. Bagaimana Ibu tanggapannya? Maupun dari tim legalnya Ibu Intan boleh juga memberikan tanggapan. Silakan Ibu. Jadi untuk pembayaran bertahap ya, Iya, betul. untuk pembayaran bertahap ini saya agak kurang yakin ya, karena kan dari pernyataan Ibu Atika sendiri bahwa dia sudah tidak ada income lagi Baik, kan, baik. karena apalagi kos-kosannya juga sudah tidak ada Baik, bunyinya baik. dikarenakan emang banjir ya. Baik. Jadi saya kurang yakin ya dengan solusi yang pertama ini. Baik Ibu. Kemudian Bu Intan, apakah ada tambahan? Ya, betul sekali yang sudah dikatakan oleh Baik. Bu Fadila. Baik. Mungkin memang ini sebenarnya solusi yang menguntungkan bagi pihak kami. Baik. Namun mungkin ini memberatkan bagi Bu Atika, sehingga Baik. solusi ini tidak bisa dikatakan
Baik. win-win solution. Baik. Terima kasih tanggapannya Bapak Ibu sekalian untuk solusi pertama ini. Kemudian saya juga ada solusi kedua, bagaimana jika memang tidak bisa dicicil 100%, kita cicil 50% ya begitu Bapak Ibu. Kita anggap aja dengan cicilan campuran. Jadi 50% Bu Atika akan menyicil, begitu Bu Fadila. 50%-nya mungkin akan bisa digunakan melalui aset gitu Ibu. Bagaimana tanggapannya Bu Atika? Atau dari kuasa hukumnya juga boleh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mengingat bahwa pemasukan dari Bu Atika juga hanya melalui gaji tetapnya sebagai PNS, juga aset yang dimiliki merupakan aset bersama, yaitu kos-kosan dan kediaman Ibu Atika. Juga artinya bahwa Ibu Atika hanya memiliki aset mobil tersebut secara nama pribadi, dan itu pun belum lunas. Jadi Ibu Atika tidak memiliki aset apapun selain mobil itu, karena Baik. sisanya adalah aset keluarga. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Ibu Fadila selaku penggugat di sini tanggapannya untuk solusi kedua ini? Untuk solusi kedua yang dicicil 50% dan sebagiannya itu aset, menurut saya juga kurang yakin ya Ibu ya, Iya, karena iya, kan betul. memang Ibu Atika ini hanya mempunyai mobil dan kos-kosannya Baik. juga punya aset keluarga kan Baik, ya. baik, Jadi baik. dia tidak mungkin menyerahkan kos-kosannya itu Baik. untuk membayar cicilan tersebut pada saya. Baik. Bu Intan ada tambahan Ibu? Iya, betul sekali, saya setuju Iya. dengan Ibu Fadila Baik. bahwa ini bukanlah solusi terbaik. Oh, karena baik, kan Ibu. memang aset yang beliau miliki hanya mobil itu saja. Baik. dan tidak ada yang Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat dan melihat juga tadi dari pihak tergugat di sini memang tidak memiliki aset lain begitu ya Bapak Ibu. Aset satu-satunya yang dimiliki hanyalah mobil. Nah, solusi ketiga saya, bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau aset mobil ini dikembalikan kepada pihak perusahaan begitu Bapak Ibu. Jadi pengembalian objek jaminan begitu Bapak Ibu sekalian. Tanggapannya boleh Bapak atau Ibu Atika duluan dari pihak Oke, tergugat. Baik, terima kasih atas tawarannya. Dilihat dari kondisi klien kami, memang yang sangat memungkinkan adalah bahwa objek sengketa yang saat ini kita bahas itu dikembalikan lagi sepenuhnya untuk penggugat Baik, terkait dengan mobil maupun STNK, Baik. karena memang itu yang memungkinkan untuk Ibu Baik. Atika selaku klien kami lakukan. baik. Terima kasih Bapak Reza. Kemudian dari pihak perusahaan maupun Ibu Fadila ataupun Bu Intan ada tanggapan terhadap objek jaminan solusi sebagai solusi pada mediasi hari ini Ibu? Oke, baik. Mungkin memang ini ya, rekan-rekan sekalian, solusi yang terbaik dan memungkinkan. Baik Ibu. Dikarenakan melihat dari situasi yang beliau miliki hanya berupa mobil itu saja, Baik. mungkin bisa dilakukan pengembalian atas mobil tersebut beserta SMK Baik. dengan persyaratan mobil tersebut dalam kondisi baik. Baik. Terima kasih Bu Intan atas penjelasannya. Berarti dapat kita sepakati bersama Bapak Ibu sekalian bahwasannya memang pada mediasi hari ini kita membuahkan hasil, yaitu solusi objek jaminan itu dikembalikan begitu ya Bapak Ibu Ya, sekalian. betul. Kesepakatan itu disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari penggugat maupun tergugat. Kemudian Bapak Ibu, mekanisme untuk pengembalian objek jaminan tersebut bisa Bapak Ibu sekalian diskusikan langsung dari pihak perusahaan maupun dari pihak tergugat. Kemudian Bapak Ibu izin menjelaskan sedikit bahwasannya mediasi pada hari ini berjalan dengan sangat kondusif. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dengan kondusif, dengan nyaman. Dari awal kita berdiskusi tidak ada bersenggolan atau emosi-emosi ya Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berterima kasih atas berjalannya mediasi ini dengan sangat kondusif. Kemudian juga mediasi ini nanti akan dibuktikan dengan akta perdamaian ya Bapak Ibu sekalian yang akan kita buat. Nanti akan kita keluarkan sebagai bukti atau dasar dari berjalannya mediasi pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu, mengingat waktu yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada hal-hal lain yang harus diselesaikan, sekiranya mediasi pada hari ini saya cukupkan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk waktunya. Atas waktunya saya akhiri mediasi pada hari ini. Kepada Bapak Ibu,
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Untuk mekanismenya bisa dilanjutkan nanti sesuai dengan arahan dari pihak perusahaan ya Bapak Ibu Iya, sekalian. Berkaitan dengan akta perdamaian. Bukan Bapak, bukan berkaitan dengan akta perdamaian. Nanti kalau untuk akta perdamaian akan selanjutnya kita hubungi kembali ya Bapak ya untuk mediasi. Namun terkait dengan pengembalian objek jaminan nanti akan diselesaikan langsung oleh pihak perusahaan bagaimana mekanismenya, begitu ya Bapak ya. Ya, baik. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.